wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik saja. Oh iya, udah pada sarapan belum nih? Udah, Bu. Alhamdulillah. Kalau memang udah, berarti siap dong menerima pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini ya. Iya dong. Oke, untuk itu biar pembelajaran kita lebih hikmah dan berkah nantinya ilmunya, untuk ketua tolong disiapkan. Iya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih untuk ketuanya. Oke, untuk itu Ibu akan cek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Oke. Nur Happy hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Nur Hidayah hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Rida Rivaldo hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Berarti hadir semua pada pagi hari ini ya. Bagus kalau begitu. Oke, Ananda semuanya. Minggu lalu kan kita telah membahas materi mengenai fisika inti. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Oke, silakan kepada Nur Happy. Materi kita minggu lalu yaitu mengenai fisika inti, di mana ada 5 teori pada fisika inti ini. Yang pertama, teori atom Demokritus, yang kedua Dalton, yang ketiga Thomson, yang keempat Rutherford, dan yang terakhir ada Niels Bohr, Bu. Oke, bagus ya Nur Happy. Berarti Nur Happy telah mengulang pembelajarannya minggu lalu di rumah. Jadi untuk yang lainnya juga Ibu harap dapat mengulangi pembelajaran minggu lalu agar untuk pertemuan berikut-berikutnya kita lebih mudah dalam melanjutkan pembelajaran kita. Oke, Anda semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teori relativitas khusus. Sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajaran dari materi ini. Dimana yang pertama, tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami konsep teori relativitas khusus. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan teori relativitas khusus Einstein. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan nilai dari relativitas massa, distelasi waktu, dan konstruksi panjang. Oke, dimana materi kita pada pagi hari ini itu nanti kita akan bahas mengenai postulat Einstein. Kemudian ada nanti relativitas kecepatan, relativitas panjang, relativitas massa, relativitas waktu, relativitas massa dan energi, serta yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai momentum relativistik. Anda, untuk itu Ibu harapkan buku selain buku pelajaran fisika harap disimpan, karena hari ini kita akan mempelajari materi fisika mengenai teori relativitas khusus. Jadi untuk itu diharapkan bukunya disimpan. Oke, Ananda? Ya, Bu. Oke, Ananda, dimana pada pagi hari ini materi kita tentang apa? Teori relativitas, Bu. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini mengenai teori relativitas khusus. Jadi Ananda, sub materi yang pertama kita akan bahas mengenai postulat Einstein terlebih dahulu. Oke, gimana? Pertama Ibu, kita bahas postulat Einstein. Oke. Nah, jadi postulat Einstein itu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan apa bunyi postulat pertama Einstein? Dayah, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, postulat Einstein yang pertama ialah hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi Bu jelaskan satu-satu dulu ya. Nah, benar ya, bahwasanya bunyi dari postulat pertama Einstein yaitu the laws of physics have the same form in all inertial reference frames, yang artinya bahwa hukum fisika itu berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Nah, maksudnya ini di sini misalnya nih, Ibu misalkan bahwa ada orang berinisial A berada di dalam
sebuah pesawat. Nah, jadi dan ada satu orang lagi berinisial B, dia berada di permukaan bumi. Jadi dari sudut pandang si seseorang yang berinisial A ini atau seseorang yang di dalam pesawat ini, bahwasanya bumi itu yang bergerak dan pesawat tersebut yang diam. Tetapi dari sudut pandang si B itu beranggapan bahwa orang yang ada di dalam pesawat tersebut atau pesawat tersebutlah yang bergerak, permukaan bumi lah yang tetap diam. Nah, itulah pernyataan dari postulat pertama Einstein tersebut. Oke, selanjutnya postulat kedua Einstein. Ada yang bisa menyebutkan apa Ada. bunyi hukum postulat Einstein? Ada, Bu. Oke, silakan. Cahaya. Postulat 2 Einstein Ya. yang berbunyi kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C dan tidak tergantung pada sumber cahaya atau pengamat, Bu. Oke, benar ya. Bahwasanya bunyi dari postulat 2 Einstein itu yaitu light propagates through empty space with a definite speed c independent of the speed of the observer. Nah, jadi yang artinya itu bahwasanya kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C. Nah, jadi dan tidak bergantung pada sumber cahaya ataupun pengamat. Jadi maksudnya itu segala pengukuran itu harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya tersebut. Oke, Ananda semuanya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke relativitas percepatan. Oke, begitu ya. Ya. Ada yang tahu apa persamaan dari relativitas kecepatan? Nggak tahu, Bu. Oke, nggak tahu ya. Oke, bahwasanya Vx sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah Vx aksen V per C kuadrat. Oke, jadi di sini mau jelaskan bahwasanya Vx ini itu merupakan kecepatan benda terhadap kerangka acuan S. Dan yang Vx aksen ini itu merupakan kecepatan benda terhadap kerangka acuan S aksen. Sedangkan V ini itu merupakan kecepatan S terhadap S aksen dan C merupakan kecepatan cahaya. Oke, Ananda bisa lihat di bukunya masing-masing untuk pengertian dari masing-masing simbol tersebut serta satuannya. Selanjutnya relativitas panjang. Jadi Ananda, menurut teori ini, itu jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda itu seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Nah, jadi apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, maka relativitas panjang itu dapat dirumuskan atau dapat dilihat dari persamaan berikut ini, di mana L itu sama dengan L0 akar berapa Nanda? L0 akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat, Bu. Oke, bagus ya. Jadi L ini merupakan panjang benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda tersebut. Dan L0 ini merupakan panjang benda menurut pengamat yang diam terhadap benda. Selanjutnya kita masuk ke relativitas massa. Oke, jadi kalau kata Einstein nih ya, massa benda yang bergerak atau M itu akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam atau dilambangkan dengan M0. Jadi persamaannya yaitu untuk relativitas massa apa Nanda? M sama dengan 0 M0 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Jadi M ini itu merupakan massa benda pada saat benda itu bergerak. Sedangkan M0 ini itu merupakan massa benda pada saat benda tersebut diam. Dan sedangkan untuk V telah kita ketahui bahwa V ini merupakan kecepatan benda terhadap kerangka acuan. Sedangkan untuk yang C ini itu merupakan kecepatan cahaya. Oke, kita lanjut ke relativitas
relativitas waktu. Jadi relativitas waktu atau dilatasi waktu ini merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian itu lebih besar daripada jam yang diam terhadap suatu kejadian. Jadi relativitas waktu ini dapat kita ungkapkan dengan persamaan delta T sama dengan T0 T0 per per akar 1 kurang per C kuadrat. Dah. 3. Oke, Ananda, selanjutnya kita masuk ke relativitas energi. Gimana relativitas energi ini dalam mekanika klasik? Itu besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sebanding dengan perubahan energi kinetiknya. Maka diperolehlah untuk energi total itu sama dengan mc kuadrat. Dan untuk energi diam itu E0-nya sama dengan M0C kuadrat. Sedangkan untuk energi kinetik ataupun EK-nya itu sama dengan E dikurang E0. Dan yang terakhir kita masuk ke relativitas momentum. Oke, jadi kita masuk ke yang terakhir ada relativitas momentum. Jadi tiap benda yang bergerak dengan kecepatan V itu memiliki momentum linear yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Nah, jadi momentum suatu benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ataupun kecepatan cahaya itu C akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Nah, untuk persamaan dari relativitas momentum ini itu P sama dengan M0 dikali P Oke, per kita ketahui akar dari 1 M0 P per akar dari 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Oke, benar. Ada yang bisa menjelaskan masing-masing simbol dari persamaan ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Nur Happy. P yaitu momentum relativitas. Ya. M0 massa benda dalam keadaan diam. Oke. P yaitu kecepatan benda relatif terhadap pengamat. Dan C kecepatan cahayanya, Bu. Oke, pinter ya Nur Happy. Iya dong. Oke, Nanda. Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Dan untuk itu Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mencatat materi kita pada pagi hari ini yang ada di papan tulis. Cukup 10 menit? Cukup, Bu. Oke, silahkan dicatat. Iya, Bu. Oke, catat menggunakan tangan ya. Suaranya tetap ditutup. Oke. Iya, Bu. Oke, Nanda semuanya udah siap, sudah selesai dicatat ini? Udah, Bu. papan? Oke, bagus ya. Jadi kita sekarang untuk memperdalam materi yang telah kita paparkan tadi, Ibu ingin Ananda untuk mengerjakan soal pada halaman 53. Coba untuk Daya tolong bacakan soalnya. Ya, Bu. Oke, silakan baca. Panjang stasiun menurut pengamat yang berada di stasiun adalah L0. Menurut pengamat yang berada di kereta pertama dan kereta kedua, panjangnya masing-masing adalah L1 sama dengan 0,8 L0 dan L2 sama dengan 0,6 L0. Rasio antara kereta pertama dengan kereta kedua adalah. Oke. Jadi itu untuk soal yang pertama. Dan untuk Ananda semuanya tolong dikerjakan karena nanti akan Ibu tunjuk satu orang untuk maju ke depan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, bisa dimulai. Ibu beri waktu 15 menit cukup atau 10 menit? 10 menit aja, Bu. Kami pintar. 10 menit. Oke, 10 menit. Dimulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke,
Sudah, Bu. Oke, ada yang bisa? Ada, Biar Bu. bisa, tolong maju ke depan. Oke, silakan Ananda maju ke depan. Di sini ya. Tolong di depan dulu. Iya. Tulis di sini pembahasan. Oke, untuk Ananda yang lainnya tolong diperhatikan. Nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Boleh maju ke depan untuk mengkoreksinya, oke? Oke. Nah, Ya Bu. Oke. Bagus ya. Terima kasih Nur Happy. Oke, gimana yang lain? Berapa dapatnya? Sama, yang Bu. lain? Oke, sama ya. Berarti dari paparan pembahasan yang telah dibuat Nur Happy ini hasilnya benar ya. Oke, untuk Nur Happy Ibu kasih poin 5 untuk Nur Happy. kasih, Bu. Ya. Oke, Ananda semuanya, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini karena waktu kita juga sudah mau habis. Jadi untuk itu, Ibu minta perwakilan dari kelas ini untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada, Bu. Oke, silakan kepada Hidayah. Baik, Bu. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini menurut saya ada 2, Bu. Yang pertama yaitu postulat Einstein itu ada 2. Yang pertama, hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Postulat yang kedua, kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C dan tidak bergantung pada sumber cahaya atau pengamat. Itu, Bu. Oke, bagus ya kepada Nurdaya. Oke, jadi Ibu simpulkan ya bahwasanya postulat Einstein ini ada 2 postulat. Yang pertama, postulat pertama Einstein ini itu berbunyi hukum fisika berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Dan kemudian untuk postulat kedua Einstein itu berbunyi bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah mutlak sebesar C. Nah, dan tidak bergantung pada sumber cahaya ataupun pengamat. Jadi segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Oke, Ibu rasa cukup untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang Ananda terima dari Ibu itu bermanfaat bagi Ananda dan berkah ilmunya semoga bisa dimanfaatkan. Oke? Ya, Bu. Oke Ananda, untuk tugas jangan lupa dikerjakan bagian 3 di halaman 55. Minggu depan dikumpul dan Ibu akan cek satu-satu tugasnya. Oke? Oke, Bu. Oke. Dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi berikutnya tentang konsep dan fenomena kuantum. Jangan lupa dipelajari di rumah masing-masing. Oke? Ya, Bu. Oke Ananda semuanya, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini karena waktu kita juga sudah habis ya. Ibu sudahi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.